Ngomong settingan masuk. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya Ki? Untuk kabar hari ini sedikit sedih, merasa sedih gitu. Sedih. Ya. Ya. Baik. Tadi di perjalanannya bagaimana? Lancar? Kalau di perjalanan aman, lancar. Ya. Aman. Baik, bagus. Nah, kita langsung saja ya. Di sini terdapat dua kursi yang mau kita duduki. Ini mana biar Hengki merasa nyaman duduknya gitu. Kira-kira duduk mau di sebelah mana? Oh, saya mau duduk di sebelah sini. Oh ya baik, saya akan duduk. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Bentar dulu. Ya. Sudah. Sudah. Ya, kalau gitu izinkan saya duduk terlebih dahulu ya. Oh ya, baik, silakan. Sebelumnya apakah kamu pernah melakukan sesi konseling atau belum? Kalau melakukan sesi konseling itu saya belum pernah sama sekali. Belum ya. Ya. Jadi ini yang pertama kali ya. Ya, ini yang pertama kalinya. Ya. Baik, kalau begitu saya izinkan menjelaskan terlebih dahulu ya sesi konseling itu bagaimana. Nah, jadi sesi konseling itu terdapat 4 sesi, yang dimana satu sesinya itu eh, jadi biasanya 1 minggu 1 sesi. Nah, untuk kedepannya kira-kira Hengki apakah siap melakukan sesi tersebut? Kalau saya sendiri siap untuk mengikuti dan kedepannya untuk mengikuti konseling ini. Ya baik kalau gitu. Nah terus di situ juga ada kamera ya yang apa sih yang mereka membicarakan kita. Apakah Hengki mengizinkan untuk itu tersebut? Kalau aku mengizinkan untuk merekam gitu. Ya baik. Nah terus di sisi konseling juga ada asas-asas yang harus kita ketahui ya. Yang dimana itu ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, apakah Hengki secara sukarela atau tidak nih buat melakukan sesi konseling ini? Kalau saya untuk mengikuti konseling ini dengan sukarela. Nah baik kalau gitu ya. Nah kalau begitu sebelumnya nih, untuk pembicaraan kita sesi konseling kali ini itu, apakah cuma kita berdua saja atau ada orang lain yang perlu ketahui? Kalau bisa jangan orang lain yang tahu, jadi cukup kita berdua saja gitu yang tahu. Ya. Nah, baik kalau gitu berarti cuma kita berdua saja ya. Ya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Nah jadi apa yang ingin kamu sampaikan hari ini? Nah, untuk hari ini saya mau menyampaikan bahwa sekarang tuh saya tuh lagi sedih. Nah, karena kemarin-kemarin tuh habis kena DO di kampus kayak gitu. Jadi kamu merasa sedih gitu karena baru-baru ini atau kemarin ini kamu baru di kampus ya? Ya, seperti itu, karena baru di DO. Ya, terus? Saya tuh jadi bingung gitu rasanya sekarang mau gimana, mau kemana. Ya, jadi kamu merasa bingung gitu buat kedepannya mau kerja atau kuliah seperti itu kan? Nah ya, soalnya kan kalau kerja kemana, dan juga kalau kuliah kemana juga gitu. Apakah bagusan lanjut kuliah atau kerja? Jadi rasanya tuh gelisah untuk sekarang. Jadi kamu merasa gelisah gitu, jadi merasa tidak tenang gitu kan di rumah tuh, karena kamu tuh merasa bingung melanjutkan kuliahnya kemana, mau melanjutkan kerja juga kerja apa gitu, masih bingung, masih belum menemukan arah tujuannya gitu Ya seperti itu, jadi kayak rasanya tuh gelisah gitu ya. ya. Nah apakah ada lagi? Jadi saya tuh bingung, nggak tahu arahnya kemana untuk sekarang gitu, soalnya kan baru-baru kemarin di DO seperti itu. Jadi kamu benar-benar sulit itu untuk menentukan mau menentukan pilihan itu. Jadi kamu mau kuliah juga kemana, mau kuliah juga harus bingung gitu kan, jadi masa memulai dari awal juga gitu, terus mau kerja juga kamu susah gitu kan ya dapetnya. Iya susah Gitu. itu dapatnya. Nah, kurang lebih seperti itu.
tema bagian nabi ini. Oh, Mungkin kurang menjawab kurang lebih seperti itu. Eh, Lalu ada lagi yang ingin diceritakan? kurang lebih seperti itu sih cerita untuk sekarang. Baik. Lanjutan. Kalau kita bisa melakukan Langsung karena inti kan. kalau kita bisa melakukan baik kalau gitu kalau misalnya nih kita bisa gunakan waktu ini untuk membantumu, nah kira-kira apa yang ingin kamu capai nih kira-kira? Untuk saya ingin capai untuk waktu ini, Ya. saya ingin apa ya, yang terbaik lah untuk orang tua gitu, meskipun kondisinya bingung antara mau kerja atau mau kuliah begitu. Nah, coba kamu nanti bayangkan saja deh, waktu kamu tidur malam nanti, nah lalu terjadi sesuatu keajaiban. Nah terus pas besoknya pas waktu pagi nih, terus masalah kamu tuh yang di kampus tuh sudah hilang gitu. Nah kira-kira nih, apa yang pertama kali kamu sadari yang berbeda dari persen kamu itu? Mungkin yang aku sadari itu kayak merasa lega aja gitu kan, kayak lebih plong kan. Kalau kemarinnya mungkin agak bingung, gelisah gitu kan. Nah, kalau semisal ada keajaiban, ya rasanya tuh kayak ya emang lega gitu, plong, nggak ada kepikiran lagi masalah yang kemarin gitu. Nah kalau kita buat nih ukur dengan skala 0 sampai 10, yang dimana 0 artinya sangat tidak bisa menyesuaikan diri dan 10 artinya sudah sangat nyaman gitu di kampus tuh. Nah sekarang kamu ada di angka skala berapa nih kira-kira? Kalau untuk skala yang itu mungkin berada di skala 4. 4. Iya. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu memilih skala 4 itu? Karena kan kalau yang pasti dari itu ya mungkin skala 0 ya. Nah, karena kesini terus kayak ada jawaban atau jalan, ada sedikit arahan, jadi sedikit ada ini di pikiran tuh gitu. Jadi ada kesempatan mungkin. Jadi saya menaruh di skala 4. Baik. Kalau kamu ingin naik nih dari angka 4 gitu kan ke angka berapa gitu. Nah kira-kira nih langkah kecil apa yang akan kamu lakukan? Nah, mungkin saya pengen naik sedikit-sedikit, mungkin ke skala 6 tuh saya melakukan hal-hal kecil kayak menyadari kesalahan kemarin, terus membuatnya lebih baik di esok harinya, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin. Terus juga lebih ke harus bersyukur di pagi hari gitu, soalnya itu bisa membuat kita tenang dan pikiran kita tuh lebih terbuka lagi untuk kedepannya mau ngapain dan mau gimana. Jadi hal-hal kecil yang saya lakukan itu mungkin dengan dibangun di pagi hari dan melakukan hal-hal positif kayak olahraga, biar bisa otaknya tuh bisa merespon gitu, bisa biar tidak gelisah lagi rasanya, biar tidak bingung seperti itu. Ya baik, itu sudah bagus ya kamu itu sudah memikirkan apa ya, sudah ada planning gitu yang emang apa sih yang harus kamu sadari gitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya kita jadikan itu sebagai komitmen di minggu ini, apakah kamu bersedia Kalau menjadi komitmen pada hari ini, di minggu hari ini ya? di minggu hari ini saya bersedia. Baik,
kalau misalnya gitu kita dicukupkan sekian saja ya. Nanti kita kita lihat ke minggu kedepannya bagaimananya. Nah, untuk sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kamu merasa kurang nyaman atau salah kata sayanya gitu ya. Nantinya Memaafkan. mau dimaafkan ya. Iya, dimaafin. Baik, cukup sekian ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.